Shalom semuanya. Selamat malam, Shalom Ibu Audrey, Shalom Bu Helen, Shalom semua teman-teman. Ya, senang ketemu lagi. Jadi malam ini kita akan belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita perlu tahu, saudara, firman Tuhanlah yang menguatkan. Firman Tuhanlah yang menghidupkan. Dan firman Tuhanlah yang penuh dengan kuasa. Amin. Nah, saudara, ada beberapa ayat dasar yang harus saya taruh, karena saya selalu frame-nya akan dengan ayat-ayat dasar dulu, saudara, supaya kebenarannya Anda tahu. Dasarnya dari mana, prinsipnya dari mana. Ya, kita akan lihat Markus 1 ayat 14 dan 15. Saudara, Natal 2022 yang lalu, saya berkali-kali mengingatkan dan membahas tentang lahirnya Sang Raja Gembala. Artinya, dia adalah seorang raja, tapi juga sekaligus dia seorang gembala. Ayat 14 berkata, kemudian setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus datang kembali ke wilayah Galilea dan memberitakan Injil yang luar biasa tentang dimensi kerajaan Allah. Anda perhatiin ya, Yesus datang kembali ke Galilea dan memberitakan tentang dimensi kerajaan Allah. Dan inilah pesannya, akhirnya penggenapan itu telah tiba, inilah saatnya dimensi kerajaan Allah dialami dalam kepenuhannya. Saudara ingat bahwasanya Yohanes Pembaptis itu mulai berkhotbah tentang pertobatan, ya, pertobatan dari manusia-manusia diminta, orang-orang diminta diajar untuk bertobat, ya, karena kerajaan Allah sudah mulai siap. Dia adalah orang yang ditugasi atau diutus atau disiapkan untuk membuka jalan bagi Yesus. Dan sekarang Yesusnya nongol, inilah pesannya, akhirnya penggenapan itu telah tiba, inilah saatnya dimensi kerajaan Allah dialami dalam kepenuhannya. Berbaliklah kembali kepada Allah dan percayalah pada Injil yang penuh harapan. Saudara, hanya Injillah yang punya kekuatan atau kuasa untuk memberikan Anda harapan yang tidak pernah selesai. Saya setuju yang Triska tadi katakan, biarlah kita senantiasa hidup dan bertumbuh di dalam kasih-Nya. Karena di luar itu, saudara, mohon maaf. Ya, Anda lihat di luar sana sekarang goncangannya makin macam-macam. Ya. Semuanya kayaknya kayak barengan gitu loh. Ya. Penyakit datang, ekonomi kacau, ya kan, cuaca nggak karu-karuan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda lihat semuanya ini adalah ulah dari musuh kita yang memang kerjaannya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi solusinya atau penawarnya atau antidotnya adalah kebenaran ini. Berbalik kembali kepada Allah dan percayalah pada Injil yang penuh harapan. Dan sejak saat Yesus mulai pelayanannya, ya, di ayat ini ditegaskan bahwa penggenapannya telah tiba, saatnya dimensi kerajaan Allah dialami dalam kepenuhannya. Secara full, bukan separuh. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa mengalami itu, baiklah kita akan lihat. Ya, nanti akan ada contoh. Ya. Nah, hari ini saya pengen mendasarkan ini, the unshakable kingdom. Karena kita akan terus belajar tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan supaya Anda dan saya, apapun yang Anda alami, saya ulangi lagi, apapun yang Anda alami, Anda tidak akan tergoncangkan. Amin. Ingat, kita semua tidak tergoncang bukan karena khotbah siapapun, tapi karena kebenaran firman Tuhan yang Anda pegang kencang-kencang. Jadi mutlak syaratnya adalah Anda harus hafal firman Tuhan. Oh, Pak, segitu banyak ayatnya, Pak. Nah,
Nggak ada cara kecuali Anda dan saya kalau baca firman itu direnungkan. Saudara, jadi kalau baca Alkitab, jangan kebut-kebutan, saudara ya. Renungkan itu dan dikunyah pelan-pelan. Omongannya Yesus nggak masuk akal, Pak. Kalau masuk akal namanya bukan Yesus. Itu aja jawabannya. Halo? Oma Audrey ketawa. Ya. Karena dia itu pencipta, saudara. Ya. Jadi dia enak aja. Ngasih makan 5.000 orang plus-plus, dia cuma nanya. Cuma ngomong sama muridnya. Kasih mereka makan. Muridnya yang garuk-garuk kepala. Mungkin beberapa alergi gatal semua. Nggak cuma kepala, tangan, punggung, segala. Ya kan, muka gatalan semua. Karena gimana caranya ngasih makan 5.000 orang? Ya. Muridnya menyarankan, suruh mereka bubar. Yesus bilang, nggak ada ceritanya. Anda tahu? 5 roti 2 ikan. Dilipat gandakan. Dengan ajaib. Dan sisa lagi. Nah, ayat selanjutnya, Markus 9 ayat 1, Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya, kukatakan kepadamu, ada beberapa orang yang sekarang berdiri di sini, maksudnya beberapa muridnya, yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat dimensi kerajaan Allah dimanifestasikan dengan kuasa. Saudara, akan ada manifestasi kuasa kerajaan Allah yang akan dilihat sama orang-orang itu. Ya. Kalau Anda lihat ayat 2 dari Markus 9 ini, kuasa kerajaan Allah terlihat dalam transfigurasi Yesus, maksudnya Yesus dimuliakan di atas gunung itu. Di mana pada saat itu ada mulia Musa dan Elia yang nongol. Saudara, ada 3 muridnya yang ikut, Petrus, Yohanes, Yakobus, yang melihat ini. Saudara, nomor 2, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke dalam kemuliaan. Jadi ketika Yesus dibangkitkan dan dia naik ke surga, itu ada satu musim yang baru, era yang baru. Yang era baru apa? Ya, di mana saudara, kuasa kerajaan Allah mulai dinyatakan. Kenapa? Karena setelah itu kita tahu beberapa hari setelah itu mereka merayakan Pentakosta dan kita mengalami, maksudnya kita mulai ngerti kebenaran perayaan Pentakosta itu, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta yang menandai lahirnya gereja Yesus Kristus dan yang memperluas kerajaan Allah ke seluruh bumi. Dan sejak hari itu gereja mulai lahir dan kegiatan atau pengurapan Roh Kudus ini bergulir terus, saudara. Bergulir dari sana terus mengalir kemana-mana. Memang ada waktu-waktu yang sepertinya meredup tapi tidak mati, saudara. Saya percaya itu. Semuanya bergulir. Ya. Karena sejak hari itu nyata, saudara. Ya. Dinyatakan seperti Yoel 2, ada hari-hari itu akan terjadi pengurapan turunnya kuasa Roh Kudus secara besar-besaran. Saya nggak bahas itu, saudara, tapi saya mau nunjukin dengan datangnya ini, saudara, maka manifestasi kerajaan Allah itu mulai dinyatakan. Jadi tidak salah kalau manifestasi atau kenyataan atau terjadinya kerajaan Allah dinyatakan itu adalah terkait erat dengan demonstrasi akan kuasanya. Amin. Saudara, ya, Januari lalu saya panggil ya Yuliana Surabaya waktu itu untuk bersaksi dengan yang menunjukkan kuasa Tuhan yang sangat ajaib. Saudara, dan saya percaya itu bukan bagiannya dia doang. Buat semua saudara hari ini yang ikut Zoom maupun yang nantinya akan dengar lewat video. Kalau Anda percaya, itu akan terjadi buat Anda dan saya. Amin. Kesembuhannya pasti terjadi karena Tuhan itu ajaib.
Cuman modelan ya beda-beda. Saudara, berikutnya lagi saya bacakan 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Ini adalah Paulus yang nulis surat. Dia bilang gini. Ya, saudara tahu bahwa Paulus ini adalah seorang murid Taurat yang sangat pintar, saudara, jenius. Pintarnya luar biasa, jadi pasti dia ngajarnya juga luar biasa. Tapi ketika dia dilawat Tuhan dan dia bertobat, dia berubah, saudara. Karena dia katakan gini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat. Kata hikmat yang meyakinkan, atau dengan orasi yang kayaknya wow. Tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara, perhatiin, dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jadi Paulus berkhotbah itu bukan dengan narasi yang wow gitu loh. Ya, kata-katanya dipotong-potong nanti dijadiin saudara slogan-slogan. Bukan itunya, saudara, sekali lagi. Ya, saya tidak bilang itu tidak bagus. Ya kan? Tapi dia ingin menyatakan bahwa akulah nyatakan, aku ceritakan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara, hanya inilah yang menjadi kekuatan Anda dan saya. Amin. Makanya saya ingatkan Anda, kalau Anda mengalami segala sesuatu, langsung coba belajar ingat-ingat. Ayat apa yang kira-kira akan membuat Anda jadi kuat kembali? Ketika Anda lihat bukunya Anda misalnya, buku apa Pak? Buku tulis, bukan saudara. Buku tabungan. Kok kayaknya menipis terus? Anda berdoa, Tuhan Engkau adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Amin. Saudara, saya mempraktekkan model kayak gini udah lama, saudara. Maklum, saya mengalami bangkrut. Tapi janji Tuhan, Dia adalah gembala dan tidak kekurangan. Itu benar adanya. Bahwasanya seekor domba tidak perlu mikir besok makan apa, belinya di mana, yang murah di mana, enggak, saudara. Ya. Seekor domba cuma mikir besok makan lagi. Terus tanggung jawab siapa? Gembalanya toh. Halo. Saudara. Jadi tolong jadikan ayat-ayat firman Tuhan yang kebenaran mutlak ini nempel di kepala, saudara. Ya, supaya kalau Anda lagi ngobrol sama teman-teman lagi kesusahan, Anda masukin juga kebenaran firman. Amin. Orang lagi susah, ya kita bisa ikut memahami, ikut bersimpati. Ya kan? Tapi jangan dimarah-marahin. Saudara, saya ngalamin bangkrut, saudara. Kalau terus saya diomongin, coba periksa diri, salahmu apa? Lah orang udah bangkrut, saudara, disuruh periksa diri, mau periksa dari mana lagi? Yang lagi kerja, target nggak tercapai, coba periksa diri. Lah periksa dari mana lagi? Saudara, bahwasanya kita harus hidup sesuai kebenaran firman, yes. Tapi saya mau bilang, ketika kita ngalamin apapun, coba kita diam, dan itu yang tadi Trisha ngomong, rasakan pelukan Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan lagi memeluk Anda satu persatu. Enggak kerasa, Pak. Lah firman-Nya itu kan Tuhan sendiri, saudara. Halo? Amin? Ya. Di sini, di Zoom ini ada Bu Helen, saya sering ngobrol sama beliau, dan saya senang bagaimana beliau sebagai seorang yang lebih senior dari saya, selalu dari hatinya lewat mulutnya keluarnya firman terus. Ya Bu ya, betul? Ya. Jangan sampai keluar yang lain. Amin. Saudara, supaya kita kuat. Versinya TSI dari ayat yang sama 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5.
Biarpun pesan yang saya ajarkan tidak disampaikan dengan ilmu manusiawi yang bisa meyakinkan orang, itu loh saudara. Ya, kalimatnya wah kayak orator, orang tukang pidato. Tetapi kuasa Roh Kuduslah yang membuktikan ajaran saya. Nih loh saudara. Kuasa Roh Kudus yang membuktikan ajaran saya. Ayat 5, dan hal itu baik, sebab dengan demikian kalian menjadi percaya hanya oleh karena kuasa Allah, bukan karena ilmu manusiawi. Ya, sebenarnya kalau ini saya terusin dalam kurung, saya mau ngajuin satu hal lagi. Jadi supaya saudara dan saya percaya itu bukan karena perkataan siapapun, tapi karena kuasa Allah. Amin. Dari sinilah Anda nanti akan belajar Tuhan itu akan ngomong di dalam setiap hal, setiap saat. Karena dia akan ngomong sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan omongannya sembarangan. Saya ajukan satu versi lagi. Banyak bener Pak versinya. Iya. Amplified. And my message and my preaching. Semua pesan saya dan semua khotbah saya itu bukan dengan kata-kata hikmat, using the clever rhetoric. Jadi satu cara berkhotbah atau cara berbicara yang kayaknya wow gitu, ya, pendekatan yang persuasif, tapi mereka dikirimkan atau dipesankan atau disampaikan dengan demonstrasi dari Roh Kudus yang berjalan melalui diriku. Sama dengan Anda akan melepaskan kuasa ini yang berjalan melalui diri Anda. And of his powers, ya, dan kuasanya, ya, ini akan mengubah cara pikir orang. Jadi cara berpikir manusia itu akan disegarkan, saudara. Ya, sehingga so that your faith will not rest on the wisdom and rhetoric of men. Supaya iman saudara itu tidak bersandar atau tidak berdasarkan pada hikmat atau retorika dari manusia, tapi but on the power of God. Tapi pada kuasa Allah. Saudara yang saya kasihi, kenapa Alkitab Yesaya 60 berkata, bangkitlah jadi teranglah. Karena ketika Anda dikirim Tuhan dalam satu kelompok, ada kerja dalam satu kelompok, satu kantor, Anda ditaruh di situ. Ketika Anda setuju untuk bangkit, terang itu ada di dalam Anda, Roh Kudus itu ada di dalam Anda. Itu akan menerangi sekitar, sehingga sekitar Anda, timnya Anda ini, akan menemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh mata. Yang setuju katakan amin. Saudara, 2 hari yang lalu saya diceritain kesaksian sama seorang ibu rekan saya. Maksudnya seorang ibu, ya, satu keluarga yang papa mamanya cinta Tuhannya luar biasa. Anak-anaknya dididik cinta Tuhan. Ya. Saya kalau nggak salah waktu itu pernah mereka punya 3 anak, yang 2 udah pernah bersaksi. Ini yang ketiga nanti saya tunggu. Saya dengar kesaksiannya yang ketiga, saudara. Wah, luar biasa. Bagaimana Tuhan bawainnya ini dengan hikmatnya, ya, di dalam kerjaannya, saudara. Bahwa semua grupnya, saudara, merasa senang. Kenapa? Karena karyanya, karena ide-idenya brilian. Saudara, yang sama dengan semua kita semua ini. Amin. Karena semua ini terjadi karena apa? Roh Kudus ada di dalam dia. Semua ini bisa terjadi karena apa? Roh Kudus ada di dalam Anda. Iya Pak, tapi nggak bisa kayak gitu. Nggak, rasanya susah Pak. Ayatnya bilang apa? Bangkit. Halo? Saudara ngerti bangkit ya? Anda harus punya iman untuk bangkit, saudara. Ya, jadi Alkitab bilang tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Amin. Mereka punya kuasa, mereka punya hikmat.
Jadi segala hal ini, saudara, tidak hanya sekedar di dalam hal rohani atau di dalam gereja saja. Tapi hikmat Roh Kudus yang luar biasa ini, kuasa dimensi kerajaan Allah yang luar biasa ini, itu akan Anda bawa keluar. Makanya doanya apa? Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah apa? Kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, ini akan membuat semuanya tidak akan tergoncangkan. 1 Korintus 4 ayat 20. Dasarnya banyak sekali ya, saudara. Karena ini kalau diterusin akan dasar semua isinya. 1 Korintus 4 ayat 20. The Passion nulis. Karena kerajaan Allah datang dengan kuasa, bukan hanya kata-kata yang mengesankan. Berarti, saudara, bukan cuma kata-kata atau kalimat yang wah, ya kan. Urusan ini bukan sekedar motivasi, saudara. Tapi urusan kebenaran yang penuh dengan kuasa. Yang setuju katakan amin. Ya. Kita kadang-kadang kalau dengar kata-kata motivasi, kita senang. Enggak apa-apa sih, bukan salah. Tapi kalau Anda selidiki lebih dalam lagi, kalimat kerajaan Allah, itu semua datang dengan kuasa. Karena di dalamnya mengandung yang namanya janji Tuhan. Amin. Nah, sekarang ceritanya nih, demonstrasi kuasa Allah. Mujizat Yesus yang terjadi setelah Yesus dimuliakan. Nah, tadi itu Markus 9. Nah, sekarang ayat 14 sampai 15 saya mulai. 14 sampai 27 ini cukup banyak. Para murid tidak berhasil mengusir roh jahat. Nah, ini perikopnya bunyinya kurang enak sih. Ini dalam bahasa singkatnya para murid gagal. Bukan sekedar gagal paham. Ya kan? Karena akibat gagal paham ya jadi gagal total. Halo. Adapun ketika menuruni gunung untuk kembali pada 9 murid lainnya, jadi Yesus mendapati 3 muridnya tadi, siapa namanya? Petrus, Yohanes, Yakobus. Jangan salah, saudara ya. Ya kan? Mereka melihat sejumlah besar orang banyak mengerumuni mereka, mengerumuni murid-murid yang 9 itu. Dan para ahli agama sedang berdebat dengan mereka. 15 tercenganglah orang banyak itu melihat Yesus berjalan ke arah mereka dan bergegas berlari menyambut dia. Yesusnya lagi pergi sih memang. Tapi murid-murid kan sebenarnya sudah dikasih pengajaran dan sudah lengkap semuanya. Sudah diperlengkapi. Ya, saudara, Yesus bersama 3 muridnya tadi turun dari tempat tinggi dari gunung. Nah, ayat 16 sampai 18. Apa yang sedang kalian perdebatkan dengan para ahli agama, kata Yesus pada mereka. Seorang pria berbicara di antara kerumunan itu, Guru, katanya anak laki-laki kerasukan roh jahat yang membuatnya bisu. Aku membawanya ke sini kepadamu, Yesus. 18. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya, lalu mulutnya berbusa dan giginya gemeretak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, berharap supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak cukup kuat. Aduh, saudara. Mereka tidak cukup kuat. Murid-mu Yesus tidak cukup kuat. Piye iki? Gimana? Ya. Ya. Ayat 18 ini juga bicara tentang pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Amin. Ya. Saya lanjut ayat 19 sampai 20. Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Mengapa kamu begitu tidak percaya? Berapa lama lagi aku tinggal bersama kamu dan bersabar menghadapi ketidakpercayaan kamu? Sekarang bawalah anak itu padaku." Ayat 20, maka mereka membawa anak itu kepada Yesus, dan begitu roh jahat itu melihat Yesus, anak itu diguncang-guncangnya dengan hebat, ia terpelanting ke tanah, terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Saudara, mulai ini, anak itu melihat Yesus, mulai diguncang-guncang. Karena roh jahatnya itu ada di dalamnya. Ayat 21, Yesus berpaling kepada ayah anak itu dan bertanya, sudah berapa lama anakmu disiksa seperti ini? Sejak masa kecilnya, jawabnya.
roh itu sudah berkali-kali mencoba membunuh dia. Lihat ini saudara, selalu pengen dibunuh sama roh jahat. Dengan melemparnya ke dalam api ataupun ke dalam air. Saudara bayangin, ayahnya punya anak yang kayak gini apa nggak repot, saudara? Tapi tolonglah jika engkau dapat berbuat sesuatu apa saja, kasihanilah kami dan tolonglah kami. Halo? Orang ini udah putus asa sampai bilangnya, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Saudara, ayat 23, Yesus berkata kepadanya, apa maksudmu dengan jika? Kalau kamu dapat percaya, segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang percaya. Saya ingatkan kepada kita semua, termasuk kepada saya sendiri juga. Kalau saudara bisa percaya, segala sesuatu adalah mungkin bagi orang percaya. Yang setuju katakan. Sekali lagi saya ulang. Kalau saudara dan saya bisa percaya, kalau kita bisa percaya, segala sesuatu adalah mungkin bagi kita. Amin. Saudara, mau manusia bilang nggak mungkin lah. Mau orang Belanda bilang onmogelijk, ya kan? Mungkin nih para oma-oma yang tahu nih, ya bahasa Belanda onmogelijk itu saudara. Ya bahasa Indonesianya lebih sederhana, mustahil gitu aja lah. Ya nggak mungkin. Ketika mendengar itu berteriaklah anak itu dengan menangis, katanya, aku sungguh percaya. Tuhan, tolonglah imanku yang kecil ini. Saudara, orang ini menangis dan teriak, aku percaya. Tolonglah imanku yang kecil ini. 25 ayatnya. Waktu Yesus melihat, tidak lama kemudian orang-orang semakin banyak datang ke berkerumun. Saudara, lihat ya. Yesus tidak bilang kepada orang ini, imanmu kecil, salahnya kamu sendiri. Tak tunggu sampai imanmu besar. Ya kan, pompa dulu, emang balon, Pak. Ya kan. Ya kan, saudara, iman tuh bukan dipompa-pompa kayak balon. Saudara, tapi iman itu timbul karena pendengaran akan firman. Siapkan hatimu tuh setiap saat belajar mendengar firman. Amin. Ya. Langsung ia memerintahkan kepada roh jahat itu. Katanya, roh tuli dan bisu, aku perintahkan kau keluarlah dari anak ini. Dan jangan pernah memasukinya lagi. Lihat nih, roh jahat itu menjerit dan dengan hebat mengguncang-guncang anak tersebut, lalu akhirnya keluar daripadanya. Dan ketika anak itu diam terbaring di sana, kelihatannya seperti mayat. Semua orang mengira ia mati. Saudara lihat tuh. Saudara. Semua orang loh, saudara. Kecuali Yesus ya. Ya, murid-muridnya nggak tahu nih. Mungkin juga ada yang makin deg-degan. Waduh. Ya kan. Mungkin yang skeptis juga ada yang mikir. Muridnya aja nggak bisa, ternyata gurunya juga sama aja. Ini malah mati sekarang. Diam aja. Tadi masih pencilaan, masih goncang-goncang. Sekarang malah diam doang. Ayat 27, tapi Yesus membungkuk, meraih tangan anak itu dengan lembut, dan membangunkannya. Dan anak itu berdiri dalam keadaan yang sudah sepenuhnya dibebaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat baik-baik. Yesus membungkuk, meraih tangan anak itu dengan lembut, dan membangunkannya, dan anak itu berdiri dalam keadaan yang sudah sepenuhnya dibebaskan. Saudara bayangin bagaimana respon papanya, saudara. Ingat, saudara, kenapa bisa terjadi begini? Karena kasihnya itu selalu menyembuhkan. Kasihnya itu menghidupkan. Ya, kasihnya itu memulihkan. Saya ulangi lagi doanya Triska tadi. Biar saudara dan saya mengalami hari ini dipeluk sama Tuhan sendiri. Amin.
Malam nanti, saudara, setelah selesai acara ini, kalau Anda sudah siap-siap mau beristirahat, sisihkan waktu, saudara, untuk baca firman, sisihkan waktu untuk dengar worship, walaupun cuma mungkin 5 menit, cuma 3 menit, cuma 2 menit bahkan. Untuk ngapain? Untuk tenggelam dalam kasih Tuhan. Saya minta supaya Anda berlatih, saudara. Berlatih apa? Berlatih punya keintiman pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah Bapa, Tuhan itu adalah Juru Selamat. Saudara yang penuh kasih akan memberikan kehidupan. Saya ulangi lagi Yohanes 10 ayat 10, saudara. Pencuri hanya memikirkan satu hal, ini pikirannya pencuri, saudara. Maling itu pikirannya cuma ini. Ia ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan, tapi aku datang memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak ada tanda bintang kecil dan bawahnya syarat dan ketentuan berlaku oma opa, om tante, kakak adik. Terus syarat ketentuannya berlaku apa? Kalau nggak resesi, ya kan? Kalau nggak ada pandemi, ya kan? Kalau ini ya masih dunia halu zaman dulu. Enggak, saudara. Ayat ini berlaku kekal. Aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan. Amin. Hidup di dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Hidup di dalam segala kepenuhannya hingga kamu melimpah ruah. Ingat yang saya bilang sama Anda tentang life. Hidup yang dia kasih kepadanya. Love is the foundation for everything. Ya, kasih itu adalah fondasi dari segala sesuatu. Biar setiap Anda dan saya, ya, biar setiap kita, ya, itu belajar, saudara, belajar kebenaran apa. Segala sesuatunya sandarkan, dasarkan pada kasih Tuhan. Ya. Sebab itu Anda harus ngerti, saudara. Kalau orang bangkrut, orang sakit itu bukan Tuhan yang kasih. Halo. Badai dalam hidup itu juga bukan Tuhan yang kasih, Tuhan izinkan, bukan, saudara. Ya kan. Lah, tapi Pak, itu murid-murid disuruh nyebrang sama Tuhan malah kena badai, itu kan Tuhan yang bikin. Ya kan. Saudara, murid-murid harus maju terus karena di seberang sana kerjaannya lebih hebat lagi, kemuliaannya lebih hebat lagi. Anda dan saya harus maju terus, saudara. Anda sekolah harus naik terus. Dan makin susah sekolahnya itu harus, tapi Tuhan menyertai terus. Amin. Saudara, jangan gampang patah semangatnya. Bahwasanya murid-murid, saudara, pergi nyebrang. Ada badai. Jadi lawanlah badainya. Amin. Pakai apa lawannya, Pak? Pakai demonstrasi kuasa Allah. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya tutup dengan ayat Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Jadi si anak yang kerasukan tadi, yang benar-benar sudah dilepaskan, itu kerajaan Allah sudah turun padanya. Di sisi lain, kata TPT, jika aku mengusir setan-setan dengan kuasa roh Allah, maka akhir dari kerajaan iblis sudah tiba. Wah, ini keren. Makanya saudara, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa? Anda semua. Anda akan mengusir setan, karena terang pasti mengusir kegelapan. Terang pasti mengusir kegelapan. Dan inilah tanda-tanda berakhirnya kerajaan iblis. Halo? Jadi setan tidak akan tambah penting, saudara. Amin. Dari dulu ya kurang ajar, dari dulu juga nyebelin, dari dulu juga keterlaluan. Tapi Anda harus tahu kebenarannya. Anda dipilih.
dan Anda disertai. Saudara saya kasihi, saya tidak berlama-lama untuk sharing hari ini. Karena saya kepengen tiap Anda punya pengalaman lebih banyak bersama Tuhan. Ini penting. Karena hanya kuasanya Dialah yang membuat Anda kuat. Berpegang pada Dia. Amin. Saya percaya kalau saya tanyain satu-satu peserta Zoom, pasti punya kesaksian. Kesaksian apa? Tentang hebatnya kuasa Tuhan. Saudara lihat bagaimana Tuhan, saudara, ketika kerajaan Allah turun atas seseorang, ketika surga menyerbu bumi. Ini yang kita tunggu-tunggu. Dan kapan ini terjadi? Segera, saudara. Amin. Saya yang dikasih Tuhan. Siapkan hatimu. Ya, untuk selalu mendengar firman Tuhan, maksudnya membaca dan merenungkan firman. Supaya kekuatan Anda ya itu hanya tergantung di situ dan tergantung pada demonstrasi kuasa Allah. Amin. Ayo kita akan masuk perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur, tubuh dan darahnya. Ayatnya biasa selalu saya baca Yohanes 6 ayat 56. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya. Kalau versinya New American Standard Bible nulis the one who eats my flesh and drinks my blood remains in me. Tiap orang yang makan tubuhku dan minum darahku akan tinggal bersamaku dan aku di dalam dia. Saudara, menariknya bahasa Inggris ini, saudara ya. Ya, eats and drinks, artinya ini akan berulang terus. Betul ya? Ya. Makanya ketika kita merayakan perjamuan kudus, itu bukan ritualnya, tadi Triska juga ngomong. Tapi ini kebenarannya. Tiap orang yang makan dan makan tubuhku, dan minum darahku, akan selalu tinggal di dalamku, dan aku di dalam dia. Makanya selalu dikatakan di 1 Korintus 11, ya kan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Amin. Saudara, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Akan apanya? Aku sudah lakukan semuanya dan aku akan tinggal bersama. Dan engkau bersamaku. Nah, inilah kebenaran yang namanya unshakable, saudara. Saya mau tanya jujur, peristiwa atau apapun juga kejadian apa yang bisa menggoncangkan Tuhan? Enggak ada, saudara. Amin. Karena dia itu Tuhan. Kuasanya keterlaluan luar biasanya. Amin. Tapi membutuhkan percaya dari kita ini. Membutuhkan bangkitnya saudara dan saya. Bagi yang profesional kerja, kalau dikasih target tugasnya rasanya nggak masuk akal. Ayo saya ajak, saya doakan Anda semua. Ya, bangkit bersama Tuhan. Karena dia pasti mampu untuk menolong Anda dan saya. Amin. Impossible is nothing. Lanjut, Matius 26 kita baca untuk perjamuannya. Saudara, ketika Yesus melakukan the Last Supper nih, sementara mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan memberkatinya, dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Ia berkata, inilah tubuhku. Makanlah. Saudara, saya ingatkan,
Inilah tubuh Kristus. Ya. Mari kita makan. Saya percaya oleh bilurnya Tuhan Yesus, Anda semua disembuhkan. Kenapa? Karena kuasanya ada di dalam kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, saya perlu jelaskan dulu sedikit, karena di ayat 26 ini, pada saat ini Yesus itu menyobek rotinya, saudara. Tapi kita udah dibagi kecil-kecil. Jadi kita udah makan tubuhnya. Ya. Saudara, ayat selanjutnya berkata apa? Ayat 27. Kemudian sambil mengambil cawan anggur dan menaikkan pujian kepada Bapa, ia memasuki perjanjian dengan mereka. Ya, katanya, inilah darahku. Inilah darah Tuhan. Kamu masing-masing harus meminumnya untuk menggenapi perjanjian itu. Karena adalah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Darah itu akan dicurahkan untuk banyak orang sebagai pengampunan penuh atas dosa kita. Saudara, sebagai pengampunan penuh atas dosa-dosa. So, ini kasih Tuhan. Mari kita minum bersama darah Yesus. Anda ingat baik-baik, ketika Anda minum darahnya, maka darahnya mengalir di dalam darah kita. Segala yang baik, segala sel yang luar biasa, DNA Kristus yang murni dan kudus itu masuk di dalam kita. Dan kita akan hidup bukan sebagai kita yang lama, tapi kita yang baru. Yesus di dalam kita. Di dalam nama Yesus Kristus, kita minum bersama-sama darah Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapamu tahu hanya oleh kasih-Mu Engkau melakukan ini buat kami. Engkau mau naik ke atas salib. Engkau disalib dan Engkau selesaikan dengan katakan sudah selesai. Engkau katakan it is finished. Karena kami percaya Tuhan, hanya melalui ini semua, kami yang tadinya mati karena upah dosa itu maut, dihidupkan kembali. Dan kami yang hidup kembali tidak hidup sendirian lagi, tapi kami hidup bersama Tuhan Sang Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anakku di Zoom ini maupun siapapun yang mendengar pesan ini. Kami tidak akan hidup sendirian lagi, tapi kami hidup bersama Engkau. Kami makan tubuhmu, kami minum darahku. Engkau ada di dalam kami. Dan kami di dalam Engkau. Sehingga sesuai kebenaran tadi ayat, tiap kami makan dan minum ini, maka kami diingatkan bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu senantiasa memeluk kami. Kasih-Mu senantiasa memulihkan kami. Kasih-Mu senantiasa memulihkan dan menghidupkan kami. Terima kasih Bapa. Saya percaya kesembuhan, pemulihan akan mengalir sempurna. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu semua ini seperti di surga. Haleluya. Amin.